baru bangun. Ya, silahkan. Oh ya, sudah direkam ya. Silahkan kelompok untuk melakukan presentasi, tapi sebelumnya memimpin kita dalam doa, dan setelah itu juga memimpin diskusi, dan selanjutnya bagian terakhir baru diserahkan kembali kepada saya. Silahkan untuk kelompok bersiap diri dan memimpin perkuliahan pagi ini. Untuk kelompok dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya minta izin bahwa Cynthia tidak bisa on cam karena sinyalnya kurang stabil, Pak. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak Dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan ekbis mengenai ethical issue in the practice of auditing and standard professional akuntan publik. Kelompok kami terdiri dari Tanya Mimata Nujaya, saya sendiri Alex Christian Lim, lalu Tricia Sinti Handayani, dan Idelia Kristi. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Idel. Ya, yang pertama etika profesi akuntan publik. Akuntan publik, profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-assurance. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Yang kedua, jasa atestasi terdiri dari audit pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati. Jadi, jasa atestasi ini adalah suatu pernyataan pendapat pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada jasa non-insurance, adalah jasa yang dihasilkan ketika akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Next. Kode etik profesi akuntan publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 4 prinsip dasar etika profesi, yaitu yang pertama ada prinsip integritas, bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ada prinsip objektivitas, tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Next. Yang ketiga ada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk yang pertama mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disayarkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya kerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Yang ketiga, prinsip perilaku profesional mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindar perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi anggota. Yang keempat, prinsip kerahasiaan akuntan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Selanjutnya ada kode etik profesi akuntan publik juga merinci aturan tentang hal-hal berikut. Yang pertama ada seksi 200 ancaman dan penegahan, seksi 210
penunjukan praktisi, KAP atau jaringan KAP. Yang ketiga, seksi 220 benturan kepentingan. Yang keempat, seksi 230 pendapat kedua. Yang kelima, ada seksi 240 imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya. Yang keenam, ada seksi 250 pemasaran jasa profesional. Yang ketujuh, ada seksi 260 penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya. Yang kedelapan, ada seksi 270 penyimpanan aset milik klien. Yang sembilan, ada seksi 280 objektivitas semua jasa profesional. Dan yang terakhir, ada seksi 290 independensi dalam perikatan assurance. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, seorang akuntan publik dan kantor akuntan publik memiliki 5 kewajiban yang harus ditaati, yaitu yang pertama, bebas dari kecurangan, ketidakjujuran, dan kelalaian, serta menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberi informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak. Jadi, pembocoran rahasia atau data informasi klien kepada pihak ketiga merupakan tindakan tercela. Yang ketiga, menjalankan PSPM 04 tahun 2008 tentang pernyataan beragam Omnibus Statement Standar Pengendalian Mutu tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia, terutama SPM Seksi 100 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik. Yang keempat, mempunyai staf tenaga auditor yang profesional dan memiliki pengalaman yang cukup. Auditor harus mengikuti perkembangan bisnis dan profesi audit secara terus-menerus. Yang kelima, memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikannya dengan baik. Jadi, kertas kerja audit itu merupakan perwujudan dari langkah-langkah audit yang telah dilakukan oleh auditor dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung. Dan teman-teman audit dan opini laporan audit KA juga diperlukan sebagai pembuktian suatu kasus di sidang pengadilan. Next. Pada kantor akuntan publik terdapat 4 larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu yang pertama, kantor akuntan publik dilarang memberikan jasa kepada suatu pihak jika KAP tidak dapat bertindak independen. Yang kedua, KAP dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan untuk klien yang berturut-turut untuk dalam waktu kurun 5 tahun. Yang ketiga, KAP dilarang memberikan jasa yang tidak berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Yang keempat, KAP dilarang memperkerjakan atau menggunakan jasa pihak terasosiasi yang menolak atau tidak tersedia memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap akuntan publik dan KP. Jadi, akuntan publik juga memiliki larangan-larangan, yaitu akuntan publik dilarang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien dalam waktu kurun 3 tahun. Lalu akuntan publik juga dilarang merangkap jabatan dan hanya diperbolehkan menjadi seorang dosen. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan standar profesional akuntan publik. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya, dalam Kongres keempat, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 25 hingga 26 Oktober 1982, Komisi Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama. Kemudian, pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan ini telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan, disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku, efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Kemudian, pada tahun 1992, IAI menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1
sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 hingga nomor 2. Kemudian dalam Kongres ke-7, Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994 disahkannya Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi 1. Uraian mengenai standar profesional akuntan publik. 2. Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. 3. Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Kemudian, standar profesional akuntan publik per 1 Januari terdiri dari 5 standar, yaitu yang pertama pernyataan standar auditing, yang kedua pernyataan standar akuntansi atestasi, yang ketiga pernyataan standar jasa akuntansi dan review, keempat pernyataan standar jasa konsultasi, yang kelima pernyataan standar pengendalian mutu. Yang berikutnya 10 standar akuntansi. Next. 10 standar akuntansi menurut PSA nomor 1 SA seksi 190 standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Next. Penjelasan masing-masing standar auditing. Standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama standar umum. Standar umum berisi audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dalam pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Lalu dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, dan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Lalu standar pekerjaan lapangan berisi pekerjaan harus dikerjakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya. Lalu pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh melalui audit dan menentukan sifat saat dan lingkungan pengujian yang dilakukan. Lalu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Lalu yang ketiga, standar pelaporan berisi laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Lalu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Lalu, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jadi standar-standar tersebut saling berhubungan dan saling tergantung satu sama yang lain. Keadaan yang berhubungan erat dan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Materialitas dan resiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Cahaya Mima. Ya, boleh next. Standar umum yang pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam standar auditing ini jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Standar umum yang kedua berbunyi, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Hal-hal yang dimuat dalam PSA nomor 4 SA seksi 220, yaitu standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Yang kedua, ada kepercayaan masyarakat atas independensi. Sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik.
Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang. Bahkan kepercayaan masyarakat juga dapat menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka berpikiran sehat dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Profesi akuntan publik telah menetapkan kode etik profesi akuntan publik agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Lalu, standar umum yang ketiga berbunyi, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Ada beberapa hal yang dimuat dalam PSA nomor 4, SA seksi 230. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksama yang wajar. Boleh next. Oke. Standar pekerjaan lapangan yang pertama berbunyi pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Standar pekerjaan lapangan kedua berbunyi pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Oke, standar pelaporan yang terdiri atas 4 standar merupakan pedoman dari auditor independen dalam menyusun laporan auditnya. Boleh next. Standar pelaporan yang pertama menyatakan bahwa laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Standar pelaporan kedua berbunyi, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Standar pelaporan yang ketiga berbunyi pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Lalu yang terakhir, standar pelaporan keempat berbunyi laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jika tidak, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Tujuan standar pelaporan keempat ini adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada studi kasus. Next. Studi kasus yang pertama mengenai KAP Mitra Winata. Akuntan publik Petrus Winata merupakan akuntan independen, yaitu auditor profesional yang menyediakan jasa di bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Mitra Winata berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit laporan keuangan PT Mutasek Jaya tahun 2001 hingga 2004 yang dilakukan oleh Petrus Mitra Winata. Petrus juga melakukan audit umum terhadap laporan keuangan PT Mutasek Jaya. Hal itu juga merupakan pelanggaran pembatasan dalam penugasan audit dengan melakukan suap kepada akuntan publik Petrus Mitra Winata agar akuntan publik tersebut hanya mengaudit laporan keuangan umum. PT Mutasek Jaya juga telah melanggar moral dan etika dunia bisnis. PT Mutasek Jaya dan akuntan publik
Petrus Mitra Winata sama-sama akan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran tersebut. Selanjutnya ada membahas mengenai studi kasus. PT Mustek Jaya seharusnya diberikan sanksi pidana maupun sanksi sosial supaya memberikan efek jera. PT tersebut dinilai sebagai perusahaan yang cukup besar sehingga masyarakat menilai perusahaan tersebut memiliki integritas, moralitas, etika, dan kemampuan untuk mengeluarkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Pada kasus ini, akuntan publik Petrus Mitra Winata melanggar pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum terhadap laporan keuangan PT Mustek Jaya. Maka dari itu, akuntan publik tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus, serta dilarang menjadi pemimpin rekan atau cabang KAP, tetapi tanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan dan harus memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Akuntan publik Mitra Winata telah melanggar 5 prinsip kode etik profesi akuntan publik. Akibat dari kecurangan yang dilakukan terhadap pengauditan laporan keuangan, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 423 tahun 2006 tentang jasa akuntan publik, maka akuntan publik Petrus Mitra Winata dikenakan sanksi, yaitu pembekuan izin oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, akuntan publik tersebut juga dikenakan sanksi sosial. Akuntan publik Petrus Mitra Winata tidak diperbolehkan memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kerja, dan audit khusus, serta dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap jasa yang telah diberikan serta memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Selanjutnya, sikap auditor yang seharusnya dilakukan berdasarkan SA Seksi 504 yang bersumberkan pada PSA nomor 52 paragraf 8 dan 9, yaitu standar umum kedua mengharuskan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Auditor independen harus tidak memihak kepada kliennya. Jika tidak, ia dapat memisahkan diri agar temuan-temuannya dapat diandalkan. Mengenai independensi akuntan, hal ini merupakan sesuatu yang harus diputuskan oleh akuntan yang bersangkutan dan merupakan pertimbangan profesional. Jika akuntan tidak independen, prosedur apapun yang dilaksanakan tidak akan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Dan ia akan terhalang dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh karena itu, ia harus menyatakan tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan dan harus menyatakan secara khusus bahwa ia tidak independen. Auditor seharusnya selalu menjunjung tinggi independensi, gratifikasi atau pemberian sesuatu biaya audit harus ditolak supaya menghindari sikap tidak independen. Pemberian opini audit adalah tujuan utama dan sikap auditor yang melanggar aturan akan menurunkan kepercayaan publik auditor kepada profesi penilaian wajar entitas. Oleh karena itu, auditor harus menjaga etika profesinya. Selanjutnya, studi kasus yang kedua. Ya, berikutnya studi kasus yang kedua yaitu manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia yang diaudit oleh KAP Salamanan. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6.900 juta. Padahal apabila jika diteliti dan dikaji, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hendikus Manau yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Salamanan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh BPK, sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hendikus Manau menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh KAP Salamanan karena takut ketahuan fraud yang telah dilakukan. Next.
Berikutnya pembahasan studi kasus 2, itu laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa kecualian, tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari laporan yang didapat, sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh BPK Kesalamanan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan kalau KAI Kesalamanan yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Profesi akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tentu diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Next. Berikutnya, PT KAI melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek. Setiap pihak dilarang menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan cara apapun, lalu turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan. PT KAI dikenakan sanksi pasal 107 UU nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan setiap pihak yang sengaja menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapus, mengubah, menguburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Berikutnya, KAP Salmanan dan rekan melanggar standar profesi akuntan publik. Pembuatan manajemen PT KAI merugikan publik atau masyarakat dan pemerintah. Investor dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT KAI menjadi tidak akurat. Berikutnya, pemerintah dirugikan dengan rekayasa keuangan tersebut, maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil. Lalu, hak-hak publik juga dirugikan karena investor memperoleh informasi menyesatkan sehingga keputusan yang diambil menjadi salah. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab berisi 4 sesi dengan masing-masing 4 penanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Yang pertama, silakan Valen. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Valentitan Febio dengan NIM 1219125 ingin bertanya. Apa peran pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi seorang akuntan publik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Jojo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Johannes dengan NIM belakang 16. Saya ingin bertanya, apakah seorang auditor independen atau KAP yang pernah melakukan pelanggaran kode etik dapat mengembalikan sikap kepercayaan kliennya kembali? Jika iya, bagaimana caranya? Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilakan Jejen. Ya, terima kasih. Saya Jen dengan NIM belakang 17. Saya ingin bertanya, dalam prakteknya itu auditor mungkin saja menghadapi situasi yang bertentangan dengan prinsip dasar etika. Nah, apa saja yang dapat dilakukan auditor pada saat menghadapi situasi tersebut? Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilakan Michael. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Megron Wijaya dengan NIM 121910034. Pertanyaan saya, seorang auditor independen dalam bekerja tentu berpedoman dengan standar profesi akuntan publik. Tetapi apabila akuntan publik tetap masih melanggar aturan tersebut, apa salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kelompok kami akan meminta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Valen, yaitu apa peran pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesional akuntan publik. Jadi jawabannya, peran pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran yaitu dengan mengeluarkan peraturan keputusan Menteri Keuangan nomor 17 PMK 01 tahun 2008 sebagai landasan hukum terhadap pelanggaran akuntan publik. Peraturan tersebut memberikan sanksi administrasi berupa sanksi publik, sanksi peringatan, sanksi pembukuan izin, dan sanksi pencabutan izin yang diatur dalam pasal 62-65. Apakah menjawab, Valen? Iya ya, sudah menjawab. Terima kasih Alex dan kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Michael akan dijawab oleh Idel. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Michael yang menanyakan seorang auditor independen dalam bekerja tentu berpedoman dengan standar SPAP, tetapi akuntan publik tetap masih melanggar aturan tersebut. Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah karena adanya faktor tekanan. Suatu perusahaan dalam proses audit laporan keuangan menekan KAP untuk melakukan kecurangan. Perusahaan juga memberikan fee lebih sehingga auditor tergiur dan mau menuruti permintaan perusahaan. Apakah menjawab, Michael? Baik, terima kasih kelompok. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Jojo akan dijawab oleh Cynthia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Jojo. Bagaimana cara seorang auditor atau KAP untuk mengembalikan kepercayaan kliennya kembali? Dalam proses pengembalian kepercayaan ini, tetap harus dilakukan dengan cara melibatkan dua pihak, yaitu pihak auditor independen atau KAP
serta pihak klien yang bersangkutan. Kemudian, auditor independen atau KAP harus serius menunjukkan niat, integritas, kapabilitas, dan hasil untuk memulihkan kepercayaan klien tersebut. Lalu pihak klien harus memiliki sifat yang tidak cepat menghakimi, menyalahkan, menuduh, berprasangka buruk, dan dorongan untuk balas dendam. Dengan demikian, perlahan tingkat kepercayaan kedua pihak tersebut akan meningkat. Bagaimana Cucu? Apakah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Alex. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Jane akan dijawab oleh Jemima. Ibu silakan. Iya, saya menjawab pertanyaan dari Jen mengenai apa yang dapat dilakukan auditor pada saat menghadapi situasi yang bertentangan dengan prinsip dasar etika. Mungkin auditor dapat berkonsultasi dengan pihak lain dalam kantor ataupun organisasi di mana ia bekerja, atau kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kepada asosiasi profesi, regulator, ataupun penasihat hukum. Bagaimana, Jen? Iya, terima kasih kelompok. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi kedua. Yang pertama, dipersilakan Vidya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya dengan NIM belakang 26. Saya ingin bertanya, apakah seorang auditor independen yang profesional boleh menjadi seorang informan terkontrol untuk IRS, Information Reporting System? Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan C. Elvira. Terima kasih kesempatannya. Saya Elvira dengan NIM 1218.1006. Saya ingin bertanya, pertimbangan penting apa saja yang harus diperhatikan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar dalam lingkungan pandemi COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilakan C. Clareta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Clareta dari Angkatan 2018 dengan NIM belakang 23. Saya ingin bertanya, akibat dari pandemi ini pasti kan banyak kendala yang dihadapi akuntan publik, seperti ketidakpatuhan terhadap hukum. Apakah kelompok bisa memberikan contoh mengenai kendala yang dihadapi akuntan publik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan meminta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Iya, maaf, untuk pertanyaan sesi kedua yang keempat itu dipersilakan Devina untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Devina Damara, NIM 1219130. Saya ingin bertanya, apakah seorang auditor independen berhak dan dapat melaporkan kliennya yang hendak menyuruh melakukan fraud atau kecurangan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan meminta waktu untuk mendiskusikannya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vidya, yaitu apakah seorang auditor independen yang profesional boleh menjadi seorang informan terkontrol untuk IRS, Information Reporting System? Jadi, sebagai seorang auditor profesional yang menjunjung tinggi kode etik, tidak akan mau menjadi informan terkontrol untuk IRS, karena jika menjadi informan terkontrol, maka auditor tidak dapat bertindak secara independen lagi, karena cenderung akan menerima imbalan dan keuntungan untuk diri sendiri, karena dengan jadi informan terkontrol, seorang auditor sama aja menjadi seorang mata-mata terhadap perusahaan yang sedang menjadi kliennya dan akan membongkar rahasia perusahaan karena kompetitornya karena menjadi seorang informan. Apakah menjawab, Vidya? Baik, terima kasih Alex dan kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Devina akan dijawab oleh Idel. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Devina yang menanyakan apakah seorang auditor independen berhak dan dapat melaporkan kliennya yang hendak menyuruh melakukan fraud atau kecurangan. Auditor memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengungkapkan informasi dalam laporan auditor independen, termasuk adanya kecurangan. Hal ini berhubungan dengan independensi dan integritas auditor, serta tanggung jawab auditor dalam menciptakan transparansi kepada publik. Jadi, auditor dapat melaporkan kliennya yang ingin melakukan suatu kecurangan atau fraud. Maka menjawab Devina. Iya, sudah. Terima kasih, Del dan kelompok. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari C. Elvira akan dijawab oleh Cynthia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari C. Elvira mengenai pertimbangan penting apa saja yang harus diperhatikan terkait kepatuhan terhadap prinsip dasar dalam lingkungan pandemi COVID-19. Di sini sebenarnya terdapat 5 pertimbangan yang penting. Salah satunya yaitu mematuhi prinsip integritas, di mana pada saat pandemi, informasi yang akurat dan transparan menjadi sangat penting bagi organisasi, tempat akuntan bekerja, dan klien dalam memprediksi bagaimana ke depannya. Sebagai pemain kunci dalam ekosistem pelaporan keuangan, akuntan dituntut untuk menganalisis, menghasilkan, dan menyampaikan informasi yang menjadi bahan pengambilan keputusan. Maka dari itu, akuntan harus mematuhi ketentuan etika dalam bertindak dengan integritas, walaupun mengarah pada pelaporan informasi yang tidak menguntungkan. Bagaimana, C. Elvira? Sudah, terima kasih, kelompok. Baik, saya kembalikan kepada Alex. Baik, berikutnya pertanyaan dari C. Clareta akan dijawab oleh C. Yemimah. Dipersilakan. Oke, contoh mengenai kendala yang dihadapi akuntan publik. Untuk contoh kendala yang mengakibatkan akuntan publik tidak mematuhi hukum, yaitu pada saat akuntan mendapatkan tekanan dari atasan atau pihak lain untuk memasukkan informasi yang dilaporkan. Contohnya, seorang auditor yang menemukan kejanggalan mengenai perbedaan temuan persediaan dengan yang ada pada laporan keuangan perusahaan, tetapi karena ada kepentingan yang mendesak dari atasan yang meminta auditor tersebut untuk mengabaikan kejanggalan tersebut sehingga memberikan opini wajar. Bagaimana, Clareta? Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih kelompok. Boleh. Baik. Selanjutnya. Sesi 2 kami tutup, selanjutnya kami akan buka pertanyaan di sesi ketiga. Yang pertama dipersilakan Novia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Novia dengan NIM belakang 17. Saya ingin bertanya, dalam praktek seorang auditor independen, masalah apa yang timbul dalam penerapan audit berdasarkan standar akuntan publik profesional? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilakan Joanna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Joanna dengan NIM belakang 29. Saya ingin bertanya bagaimana cara KAP memastikan bahwa auditor independennya bersikap etis dan mengikuti kode etik yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Berikutnya dipersilakan C. Milinia. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok. Saya Milinia Amanda dari Angkatan 18 dengan NIM belakang 45. Saya ingin bertanya, berdasarkan IAPI, terdapat 5 prinsip kode etik akuntan publik. Salah satunya adalah prinsip integritas. Bisa tolong berikan contoh pelanggaran pada prinsip integritas yang biasanya muncul pada saat ini tuh apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilakan Isabella. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Isabella dengan NIM belakang 32. Saya ingin bertanya pada kelompok, apa dampak dari banyaknya akuntan publik yang melanggar kode etik untuk dampak bagi masyarakat ataupun juga bagi akuntan publiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok akan meminta waktu untuk mencari jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Novia, yaitu dalam praktek seorang auditor independen, masalah apa yang timbul dalam penerapan audit berdasarkan standar akuntan publik profesional. Jadi, seorang auditor independen sering mengalami dilema etis. Dilema etis tersebut yaitu penerimaan perikatan antara klien dan auditor sehingga membuat auditor sungkan atau canggung untuk menolak permintaan klien ketika diminta melakukan kecurangan. Lalu imbalan jasa profesional diberikan lebih tinggi daripada imbalan wajarnya dan independensinya. Hal ini yang membuat timbulnya masalah dalam penerapan audit berdasarkan SPAP. Apa menjawab, Novia? Sudah, terima kasih Alex dan kelompok. Baik, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan dari Joanna akan dijawab oleh Idel. Bersilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Joanna yang mengenai bagaimana cara KAP memastikan bahwa auditor independennya bersikap etis dan mengikuti kode etik yang telah ditetapkan. KAP dapat melihat kinerja auditor independennya, apakah telah melakukan tindakan secara etis atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari perilaku, sikap-sikap, dan tindakan-tindakannya yang telah mengikuti kode etik yang berlaku, yaitu IAPI dan SPAP. Apakah menjawab, Joanna? Baik, terima kasih Del dan kelompok. Ya. Baik, pertanyaan dari C. Milinia akan dijawab oleh Cynthia. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cemili. Yang pertanyaannya di mana berdasarkan IAPI,
terdapat 5 prinsip kode etika akuntan publik. Salah satunya adalah prinsip integritas. Contoh pelanggaran pada prinsip integritas yaitu dapat muncul saat anggota atau akuntan pun mendorong pihak lain untuk menawarkan untuk menerima bujukan dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku penerima bujukan atau individu lainnya secara tidak patut. Bagaimana, Cemili? Ya, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Isabella akan dicoba jawab dengan Ciyemimah. Dipersilakan. Oke. Pertanyaannya, apa dampak dari banyaknya seorang akuntan yang telah melanggar kode etik, baik dampak bagi masyarakat atau bagi akuntan publik? Nah, yaitu masyarakat tentu saja akan mengalami kerugian karena bisa saja win yang diberikan pada laporan keuangan tidak akurat. Dampak bagi akuntan publik yaitu bisa saja nama baik profesi akuntan publik tercoreng karena banyaknya akuntan publik yang melanggar kode etik atau mereka dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana Saudari Isabella? Sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sesi ketiga kami tutup. Selanjutnya akan kami buka sesi keempat. Yang pertama dipersilakan Ripka. Untuk Ripka sudah memberikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Berikutnya kami persilakan Sandra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sandra Ayu dengan NIM 1219122. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok yaitu dari berbagai jenis prinsip etika, prinsip mana yang sering dilanggar oleh seorang akuntan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dipersilakan Kak Cynthia. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Nama saya Cynthia dengan NIM belakang 43. Saya mau tanya, apa tindakan yang dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir dipersilakan Cetalia. Baik, terima kasih atas waktunya kelompok. Saya Taliana Nugroho dengan NIM belakang 35. Saya ingin bertanya, benturan kepentingan kan bisa mengakibatkan ada ancaman terhadap prinsip objektivitas atau misalkan terhadap prinsip etika lainnya. Kira-kira ancaman tersebut timbul pada saat apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok minta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan dari Ripka akan dijawab oleh Idel. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ripka yang menanyakan dalam pandemi COVID-19 saat ini apakah terdapat tambahan tekanan dari sudut etika profesi yang harus diwaspadai oleh akuntan independen? Jawabannya ada. Saat pandemi COVID-19 ini sangat banyak tekanan untuk menyimpang dari kode etik yang muncul. Contohnya yaitu tekanan terkait bujukan. Saat ini banyak auditor yang work from home. Hal ini menimbulkan banyak bujukan dari perusahaan untuk melakukan kecurangan karena work from home ini tidak ada yang mengawasi secara langsung. Jadi seorang auditor dapat melakukan beberapa kecurangan yang tidak terlalu kelihatan jelas dan mendapatkan tambahan keuntungan dari perbuatan tersebut. Jadi auditor harus independen dan waspada dalam keadaan seperti ini. Apakah menjawab, Ripka? Iya, Rika sudah menjawab lewat chat ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Sandra. Itu dari berbagai jenis prinsip etika, prinsip mana yang sering dilanggar oleh seorang akuntan publik. Yaitu salah satu prinsip yang sering dilanggar oleh seorang akuntan publik, prinsip integritas. Karena dalam dunia pekerjaan seorang akuntan masih kurang kejujuran sehingga diberikan tawaran lebih banyak, langsung tergiur dan mau menurutinya. Apakah menjawab, Sandra? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan dari Kak Cynthia akan dijawab oleh Cynthia. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Kak Cynthia mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan, yaitu akuntan publik dapat menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan tersebut. Bagaimana Kak Cynthia, apakah bisa menjawab? Terima kasih Tresia, terima kasih kelompok. Baik, saya kembalikan kepada Alex. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Cetalia akan dijawab. Jawab pertanyaan dengan C. Yemima. Dipersilakan. Oke. Pertanyaannya kira-kira ancaman yang timbul pada saat apa saja? Kalau berdasarkan IAPI seksi 310, ancaman dari benturan kepentingan mungkin dapat terjadi ketika anggota memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan suatu permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan atau kepentingan antara anggota terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berada pada situasi berbenturan. Bagaimana, Saudari Thalia? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, dengan demikian sesi tanya jawab sudah selesai. Berikutnya kami persilakan Pak Daniel untuk menyampaikan saran dan masukannya. Terima kasih. Cek, iya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi yang cukup baik untuk perkuliahan pagi ini. Bagaimana isu atau permasalahan etika profesi untuk akuntan publik atau auditor independen ya. Kita bisa menyebutnya akuntan publik, bisa menyebutnya auditor independen. Nah, yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal yang menjadi isu penting ya. Baik itu isu yang selama ini sudah secara umum terjadi di dalam dunia keprofesian akuntan publik
adanya tekanan secara umum tentang bagaimana adanya opinion shopping atau keinginan dari auditi atau yang terperiksa itu untuk mendapatkan opini yang cukup baik ya, yang ya entah itu wajar pun dengan catatan yang tidak terlalu banyak, dan bahkan yang banyak yang menginginkan wajar tanpa pengecualian. Nah, isu itu sudah jadi isu yang umum gitu ya, yang dalam artian itu yang sudah dihadapi sehari-hari oleh auditor. Nah, kemudian ada yang kemudian katakanlah anaknya dari isu itu adalah bagaimana kemudian auditor independen atau akuntan publik itu akan berhadapan dengan tidak sekedar keinginan dari auditi untuk mendapatkan yang baik, mendapatkan opini yang baik, karena mereka juga punya kebutuhan bahwa kemudian untuk mempertahankan auditi yang bisa memberikan pekerjaan yang besar, itu juga sulit karena persaingan antar auditor itu juga tidak mudah gitu ya. Jadi ada dua sisi. Auditornya butuh, auditinya butuh. Nah, ini yang kemudian menjadi benturan kepentingan yang ya kuat-kuatnya iman aja, apakah auditornya mau kemudian tetap berpegang pada profesionalitas dan integritas. Jadi mereka tetap kemudian profesional, mereka berintegritas, jujur, atau kemudian mereka akhirnya nggak mau terpancing untuk memberikan layanan lebih. Jadi bukan pelayanan prima, tapi pelayanan lebih gitu ya, over service, karena kemudian mereka harus sedikit meluruhkan atau sedikit meninggalkan atau bahkan cukup banyak yang ditinggalkan profesionalitasnya untuk mempertahankan kliennya. Kenapa? Butuh tentu saja keberlanjutan kerja dari klien. Perlu kita ketahui, AP, akuntan publik itu dibatasi cuma 3 tahun maksimal dia bisa bekerja untuk melayani atau bekerja memberikan jasanya kepada seorang auditi. Itu harus ganti AP-nya, ya, akuntan publiknya, artinya orangnya yang auditornya. Sedangkan kantor akuntan publiknya, KAP-nya itu maksimal 6 tahun, artinya 6 kali, jadi 2 kali AP itu sudah harus ganti kantor akuntan publik. Contoh realnya begini deh, gampangnya ya, supaya Anda semakin tahu gitu ya. Saya sebagai auditi, saya sebagai klien gitu ya. Ini contoh nyata gitu katakanlah ya. Akuntan publik saya, AP saya itu adalah katakanlah Pak Sendi Cahyadi ya. Nah, kantor akuntan publiknya itu adalah Sendi Cahyadi dan Eri Febrian atau siapa gitu ya. Jadi kantornya KAP-nya itu adalah SCEF, AP-nya itu adalah Sendi Cahyadi, saya auditinya. Maka setelah 3 tahun kan kemudian saya melakukan perikatan audit dengan Pak Sendi dan akun kantornya gitu. Katakanlah saya melakukan perikatannya itu 2 tahun yang lalu, ya, maka tahun ini adalah tahun ketiga. Tahun ketiga itu adalah tahun terakhir. Ya kebetulan tidak ketiga. Contoh konkret ya, karena ini bisa real gitu ya. Melakukan perikatan saya tahun kemarin, maka dengan Pak Sendi, usaha saya yang saya dalam tanda petik bekerja itu ini sudah tahun kedua dengan Sendi Cahyadinya sebagai AP. Maka Pak Sendi punya batas waktu sampai tahun depan sebagai AP-nya. Tapi kerjasama saya dengan kantor akuntan publiknya itu sampai 6 tahun. Artinya kalau sekarang tahun kedua, saya masih ada waktu 4 tahun lagi gitu ya. Sampai tahun ke-6. Ini kebetulan tahun kedua. Ini contoh konkret, ini real gitu ya. Nah, itu apa yang kemudian terjadi? Bahwa kemudian katakanlah saya sebagai auditi, saya bisa saja minta kepada Pak Sendi, Pak tolong Pak, apalagi karena saya seniornya gitu ya, posisinya dalam tanda petik posisi saya di
Majung, katakanlah senior gitu ya. Ya bisa saja saya kemudian minta tolong. Ya kebetulan ini Pak Sandy sudah mengundurkan diri, jadi kemudian jadi lebih independen. Artinya relasinya saya tidak bisa menekan atas nama Majung. Tapi Pak Sandy-nya sendiri sebagai auditor muda tidak ingin kemudian jatuh nama. Maka apa yang dilakukan? Wah, sejak dari awal, Pak, mohon maaf, saya tidak bisa melakukan yang namanya opinion shopping. Itu prinsip bagi saya. Itu Pak Sandy-nya. Nah, kebetulan saya sebagai auditi malah senang. Loh iya Pak, karena apa? Yang saya minta adalah full audit. Karena apa? Kebetulan saya kecewa dengan auditor sebelumnya yang punya nama besar, punya tim besar, kan di belakangnya itu ya ada auditor-auditor besar yang sudah melanglang buana di Kota Malang ini, yang kemudian ya sama-sama seperti Pak Sandy juga junior saya di Brawijaya, dan kemudian keluarganya itu adalah keluarga yang senior saya di Brawijaya, bahkan beberapa itu ada dosen. Tapi kemudian apa, saat saya minta untuk audit, kebetulan bukan saya yang minta karena sebelumnya itu bukan saya, komisaris independennya atau pengawasnya, itu ternyata dia kemudian melakukan sampling, tidak kemudian melakukan full audit, tidak sana kemari ke tempat TP, hanya di satu tempat, dibimbing, bahkan jarang sekali ketemu saya saat itu saya awal-awal bekerja, karena kemudian apa, dia meminta data dan mengerjakan semuanya itu di rumah gitu kan, di kantornya. Tidak puas saya. Wah, kalau kayak begini ya ngapain saya pakai nama besar, tapi kemudian saya tidak kemudian menemukan hasil audit yang benar. Ya karena apa? Bagaimanapun juga ya enaknya ngomong, saya mantan auditor, tahu kayak apa seharusnya bekerja itu kan. Nah, kemudian dengan Pak Sandy Jayadi seperti itu, akhirnya apa? Ya saya maunya full audit. Memang saya kemudian, saya sebagai audit Pak, saya minta di full audit. Saya ingin menyeluruh. Jadi itu akhirnya Pak tidak menghadapi benturan kepentingan, karena apa? Pak Sandy sebagai auditor tidak mau opinion shopping, belanja opini, karena beliau butuh membangun nama besar sebagai auditor baru dan kantor akuntan publik baru. Sedangkan saya ingin kemudian semuanya serba terbuka, semuanya serba diaudit, full audit, walaupun kemudian ya karena negosiasinya enaknya karena teman, biayanya tetap seperti kemarin, tapi saya kemudian menggunakannya full audit. Nah, itu akhirnya apa? Ya, sebagai contoh, semester kemarin itu ada salah satu yang di sini, penanya terakhir dari ini, penanya ke-16 dari kuliah ini, itu sempat kemudian mengaudit di 1 atau 2 TP, atau tempat pelayanan, atau kantor cabang kami, gitu ya. Bukan begitu, Talia? Nah, itu yang kemudian jadi kemudian ya akhirnya ya mahasiswa juga punya kemudian pengalaman dalam bagaimana sih melakukan audit. Kemudian muncul bagaimana hasilnya. Loh, kalau sebagai auditi itu seharusnya saya kecewa karena apa? Karena kemudian ternyata ya kecewanya itu karena apa? Saya mendapatkan opini yang relatif buruk gitu ya, ketimbang yang sebelum-sebelumnya jauh turun gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu walaupun tidak wajar tanpa pengecualian, tapi wajar dengan catatan yang hanya kecil sedikit gitu. Sedangkan yang sekarang itu seperti parah gitu ya, ada banyak hal yang menjadi catatan-catatan besar. Tapi ya saya senang whatever, apapun. Karena apa? Saya kebetulan menjadi pengawas yang baru. Saya kebetulan dalam tanda petik pengawas itu, kalau ini kan koperasi ya, cerita tentang koperasi, bahwa kalau di perusahaan saya menjadi komisaris independen yang baru, dan kemudian di awal tahun bekerja saya masuk itu sudah ada auditor yang sudah ditunjuk oleh sebelumnya ya, oleh pengawas atau siapapun yang menunjuk sebelumnya. Saya hanya given, terima apa adanya. Saat kemudian di rapat umum pemegang saham gitu ya, kalau kami tentu saja namanya adalah RAT, rapat tahunan, itu ya saya sudah given karena sudah ada, terus kemudian ternyata mendapatkan hasil yang tidak memuaskan bagi saya. Nah,
Awal-awal saya tidak bisa menunjuk, kemudian saat kemudian saya harus menunjuk, saya pilih memang yang berintegritas, yang profesional, walaupun banyak dipertanyakan, loh ini kok anak-anak muda semuanya, kok isinya anak lucu-lucu gitu ya, karena kebetulan stafnya masih belum banyak saat itu, terus kemudian ada juga staf magang dan ada mahasiswa PKL yang datang di dalam satu tim. Jadi artinya bahwa yang betul-betul associate, betul-betul yang mereka siap jadi auditor itu cuma satu. Yang satu masih magang, yang satu malah mahasiswa magang. Nah, tapi sudah mulai bahwa kemudian terlihat integritas itu menemukan jawaban dari luar bahwa ternyata anggota kami itu ternyata puas dengan hasil audit yang sekarang, malah senang. Karena apa? Lebih transparan, lebih profesional, dan real gitu ya. Kemudian apa? Bukannya kemudian kami mendapat katakanlah caci maki dan sebagainya, tapi malah mendapat dukungan. Bahkan kemudian beberapa koperasi yang lain yang berjejaring dengan kami malah meminta jasanya kantor SCEF untuk diaudit, bahkan yang beberapa yang lebih besar dari kami gitu ya. Atau yang kami sebutnya kalau di Malang ini kakak gitu, kakak tertua kami gitu ya. Itu yang kebetulan kalau dia kan di bawah yayasannya sebuah lembaga pendidikan yang cukup besar, yang tidak perlu butuh cari anggota karena anggotanya pasti siswa yang masuk ke situ, kemudian diolah dan duitnya gede. Karena yang kemudian lembaga pendidikan ini, yayasan ini tidak hanya ada di Malang gitu ya, di Malang pun ada 2 gitu ya, sekolahnya yang mulai dari TK sampai SMA, dan kemudian ada yang di Denpasar gitu ya. Tuh. Saya tidak mau sebutkan namanya, hanya dia sebutannya itu Waing gitu ya. Nama lainnya. Tapi ini koperasinya gitu ya, yang kemudian tidak perlu cari dana karena pasti dapat dana. Yang ya Anda tahulah yang kemudian yang sekolah di Waing, Anda pasti adalah anggota dari kakak kami yang CU yang ada di sana. Duitnya pasti gede, berlimpah ruah gitu ya, karena tiap tahun siswanya berapa gitu ya, 3 sekolahan yang saya tahu hanya 3 gitu ya, tapi nggak tahu berapa lagi, sehingga mereka memang asetnya dari tahun per tahun itu bertumbuh, tinggal bagaimana mengatur uang ini mau dipakai untuk apa gitu ya. Nah, kalau kami kan dari petani gitu, anggota kami petani, pedagang pasar dan sebagainya, karena dalam tanda petik kami adalah yang sisi awamnya, bukan dari siswa dan yayasannya, dari orang-orang awam yang kebetulan memang satu gerakan dan ya dari apa ya, ya kami pun sebenarnya adik karena ini usaha saya ya, usaha kami itu memang di bawahnya saat itu yayasan itu ya, tapi kemudian kami berkembang sebagai gerakan yang dilakukan oleh awam. Nah, atau orang kebanyakan orang umum. Nah, itu yang kemudian kami butuh, karena kami kemudian ya kantor cabangnya nggak banyak, cuma 11, tersebar di 7 kota kabupaten, maka transparansi itu jadi penting. Dan ternyata diapresiasi bagus, padahal secara kinerja kami itu turun. Terus kemudian, tapi transparannya semakin terbuka. Nah, itu yang kemudian menarik di beberapa yang lain, lembaga yang lain untuk kemudian menggunakan jasa akuntan kami karena butuh ketransparan. Walaupun ada beberapa yang takut dan menolak gitu, malah takut gitu ya, takut kalau dibuka aibnya gitu dalam tanda petik. Kalau sudah full audit itu akan siap-siap dibuka aibnya gitu ya. Nah, itu yang jadi kemudian ya saling enak. Tapi kalau yang lain, yang satu auditinya, katakanlah kami membutuhkan opini yang baik supaya ada bagi kepercayaan anggota, investor dan sebagainya, tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Jadi artinya ya ternyata kami tidak baik-baik saja. Contohnya seperti itu. Nah, itu pasti kemudian akan auditornya. Kebetulan itu kliennya yang gede, katakanlah ya. Auditornya bisa saja tertarik kemudian, wah kalau begitu kita main-main saja gitu ya. Sudah perusahaannya meminta opinion shopping, minta opini yang baik, minta kemudian wajar tanpa pengecualian, auditornya takut kehilangan klien, ya sudah,
itu juga tidak ada benturan kepentingan. Karena apa? Yang satu butuh klien besarnya, yang satu butuh opininya. Ya sudah, klop kalau sudah seperti itu. Nah, itu pasti apa? Dua-duanya melakukan pelanggaran etika. Auditornya pasti melanggar karena mengaudit dengan dalam tanda petik ada banyak yang kemudian dia kesampingkan proses auditnya, sedangkan perusahaannya pasti laporan keuangannya sudah di make up habis-habisan sebaik mungkin. Bahkan kemungkinan auditornya ikut-ikutan melakukan make up gitu ya. Jadi seperti make up artisnya gitu ya. Jadi kemudian ya kalau perusahaan itu katakanlah seorang artis gitu ya, entah artis itu entah cowok entah cewek gitu, selebritis, dia sudah bisa dandan sendiri, bisa dendong sendiri, tapi kemudian auditornya malah menjadi make up artis, menjadi konsultannya yang kemudian mendandani lebih cantik lagi. Nah, itu pasti ada banyak pelanggaran etika yang terjadi di sana. Nah, itu yang jadi apa ya? Jadi hal-hal yang kemudian merusak nama baik citra dari auditor. Tapi kalau kemudian auditornya memang kemudian punya integritas, punya profesionalisme tinggi, yang punya kemudian nilai-nilai etika yang dia junjung tinggi, kami nggak mau main-main. Kalau perusahaannya tetap memaksa, apa yang terjadi? Beberapa di sini yang nanya, kalau ada benturan kepentingan gitu, kalau ada seperti itu gimana? Ya udah, kalau auditornya mau ya sudah, nggak apa-apa. Tidak perlu di dalam perikatan audit, sudah, biar aja lepas. Biar dia cari auditor lain yang suka main-main, auditornya jadi aman. Tapi itu kan jarang auditor yang kayak begitu, kecuali yang masih baru-baru, yang membangun integritas, atau yang sudah besar, mereka harus menjaga nama besar mereka. Nah, bisa main-main. Yang susah itu kan yang di tengah-tengah, yang nanggung gitu ya, yang kemudian ya masih butuh pengakuan, masih butuh uang besar. Nah, itu yang kemudian sering kali main-main. Walaupun yang gede juga tidak menutup kemungkinan kepleset untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak etis. Demikian pula yang kecil, karena dia kemudian saya itu kecil, supaya dalam tanda petik, walaupun nama saya tidak dikenal, yang penting pemasukan saya besar. Nah, itu bisa saja main-main. Jadi kembali kepada masing-masing dari akuntan publiknya, masing-masing dari auditornya, dari AP-nya yang melakukan pekerjaan kesehariannya. Kalau AP-nya beres, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi juga belum tentu AP-nya beres, KAP-nya yang kemudian ternyata butuh, udah klien ini klien gede, klien gajah ini tolong dijaga. Kadang-kadang tekanan itu yang ada tadi pertanyaan bahwa tekanan yang juga sudah dijawab itu bahwa kemudian AP-nya nggak ada masalah, tapi KAP-nya yang bermasalah karena KAP-nya butuh juga nama besar itu juga bisa jadi masalah. Tapi yang sering terjadi KAP-nya itu kan kantornya itu kan ya kantor besarnya itu kan hanya payung, lembaga payung, yang main-main, yang cari klien dan sebagainya, yang kemudian bekerja dalam hal melakukan audit itu kan AP-nya, akuntan publiknya. Nah, ini kadang-kadang akuntan publiknya yang main-main, KAP-nya, nama KAP-nya yang besar yang kena. Jadi itu yang juga jadi masalah. Kadang-kadang ada AP-nya nggak mau, KAP-nya tahu, terus kemudian diminta untuk kemudian menerima jasa audit itu, walaupun sebenarnya dia sendiri, aduh kok nggak enak ya, ini gimana ini. Nah, itu tarik ulur seperti itu di dalam. Sedangkan yang dari luar, dari perusahaannya, dari auditnya cuma minta, ya sudah, mau nggak segini? Opinion shopping, kami minta opini, kami berani bayar sekian. Nah, itu kan jadi pergumulan besar. Jadi masalah besar juga bagi AP dan KAP-nya. Tapi intinya ya integritas, profesional, etis. Profesional itu bekerja dengan baik. Etis itu bagaimana bekerja sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan. Nah, keduanya itu kalau kemudian kita bekerja dengan profesional dan etis, itu kita kalau dua-duanya digabung, profesional dan etis, itu jadi yang berintegritas. Jadi artinya integritas itu adalah sinergi dari kerja profesional dan kerja secara etis gitu ya. Kalau saya nyebut integritas jangan kaget. Integritas itu apa Pak? Apakah integritas itu profesional
Apakah integritas itu etis? Tidak. Integritas itu, berintegritas itu adalah saat keduanya menjadi satu, profesional dan etis ya. Itu yang harus kita masukkan ke dalam pengetahuan kita seperti apa sih bekerja berintegritas itu ya, karena itu adalah integrasi gabungan dari kerja profesional dan kerja etis. Nah, kembali ke masalah konflik-konflik itu. Jadi apa yang disampaikan kelompok ini kan itu kan bagaimana seharusnya, tapi bagaimana kemudian terjadi adanya beberapa pelanggaran yang dicontohkan di sini bukan perusahaan kecil-kecil ya, ada KAI. Ya, dari kelompok ini menceritakan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh KAI, auditornya KAI. Apakah auditornya yang salah? Ya, gimana ya, mereka juga teriming-iming dengan sesuatu yang besar. Nah, KAI-nya sudah main-main, ditambah dengan auditornya turut ikut main-main, jadilah semakin parah gitu ya tingkat pelanggarannya terhadap profesionalitas dan pelanggaran terhadap kode etik. Itu ya kemudian ada banyak pelanggaran peraturan dan perundangan. PP itu aturannya, tapi kemudian di situ ada undang-undang akuntan publiknya yang melingkupi akuntan publik, dan di situ kemudian ada yang namanya hal-hal yang lain ya, seperti sanksi administratif, sanksi denda, sampai kemudian sanksi pidana. Jadi sanksi administratif itu yang kemudian tidak boleh melakukan ini dan suspend ya, istilahnya disuspend. Kalau kemudian sanksi denda itu harus membayar denda 10, ada berapa miliar gitu ya, di undang-undang itu ada aturannya, silahkan nanti dibaca sendiri. Saya tidak hafal karena setiap pelanggaran ada masing-masing. Kemudian ada sanksi kurungan, bahkan auditornya bisa saja masuk penjara untuk skala-skala yang besar gitu ya. Tapi sampai sekarang kayaknya belum ada yang akuntan itu atau katakan auditor sampai masuk penjara. Tapi kalau yang disuspend 1 tahun, disuspend 3 tahun, dicabut izinnya, itu sudah ada gitu ya. Ya padahal sudah ada ancamannya kayak begitu, tapi tetap aja ya silau terhadap namanya duit besar gitu ya. Nah, dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya, kita punya kendali diri namanya locus of control. Kalau kemudian sebagai AP, sebagai auditor, sebagai personal kita itu punya kendali diri untuk tidak melakukan kecurangan, ya kita bisa aja walaupun duit besar ya tolak dong, tolak aja. Atau kalau enggak ya sudah, nyatakan kami mau menerima pekerjaan dari Anda, tapi standarnya kami pakai standar kami. Ya biasanya kemudian perusahaan ya ada negosiasinya dan sebagainya gitu ya, auditnya. Nah kemudian kalau tingkat toleransinya itu tinggi, ya kemudian kan yang bisa terancam itu kan posisi AP-nya ya. Kalau AP-nya nolak ya nggak apa-apa sih, tolak aja pekerjaan itu. Tapi ya namanya duit gede kan, ya itu siapapun dari kita itu kan kalau berhadapan dengan duit gede itu kan jadi kepikiran gitu ya. Apalagi katakanlah kondisinya BUJPT gitu ya, butuh uang cepat gitu ya. Nah itu yang pasti jadi kendala. Ada yang kemudian orang-orang lebih mengedepankan integritas, ada orang-orang yang lebih mengedepankan profitabilitas. Udahlah, nanti masalah pelanggaran dan sebagainya nggak urus, yang penting saya terima, saya dapat duitnya sekarang. Apalagi dari perusahaan yang punya nama besar, kita dipuji-puji, itu juga jadi promosi, jadi pemasaran bagi perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Tapi kebetulan tidak, kebetulan kami, contoh kasusnya, saya dengan katakanlah dengan Pak Sandy sebagai AP-nya, malah ketemunya itu Pak Sandy-nya ya orang-orang muda yang ingin menjaga integritas. Saya kebetulan lembaga saya ingin betul-betul transparan, akuntabel gitu ya. Ketemu klop, akhirnya full audit yang belum pernah ceritanya di lembaga kami
dilakukan full audit oleh auditor-auditor sebelumnya. Nah, itu yang kemudian menjadi kemarin, akhirnya di kemarin itu kenapa seminggu saya tidak masuk, karena kemudian saya juga melakukan audit interim, dan kemudian kalau dulu itu ya ditemani datang pulang dan sebagainya. Kebetulan kemarin karena di cabang 1, yang cabang Thalia tidak datengin itu, ya itu yang kemudian kami di sana gitu ya, yang kemudian jadinya keliling di beberapa di 4 kota kabupaten. Jadi di 3 di Probolinggo, Pasuruan, dan Malang. Pasuruannya 2 ya, Nongkojajar dan Tosari, dan kemudian di Lawang gitu ya. Jadi langsung bisa jalan-jalan menikmati udara dinginnya Bromo Tengger Semeru. Nah, itu yang katakanlah kita bagaimana menjaga integritas itu. Kalau sudah ketemu aman kok. Tapi kalau kemudian salah satu menginginkan hal yang lain, ya akan sangat susah. Terutama tekanan dari mana? Tekanan dari klien, dari auditi yang ingin sesuatu yang baik, sedangkan sebagai AP kita bisa saja kuat, tapi ternyata kantor akuntan publik kita, lembaga yang ada menaungi kita, menekan kita untuk menerima itu karena ada kebutuhannya. Kalau mau ditolak dua-duanya pasti kemudian ya cuma satu pilihannya gitu ya. Silahkan cari kantor akuntan publik baru atau dirikan kantor akuntan publik baru. Kalau saya sih berani menerima tantangan ini tuh lebih senang kan, lebih bebas gitu ya. Tapi ada orang-orang yang ya karena kita berada di lembaga yang besar sudah aman, takut karena menjaga katakanlah kita terjebak dengan zona nyaman. Tapi itu masing-masing orang lah, masing-masing orang yang ya saya tidak bisa menghakimi karena memang ada beberapa yang main-main, ada kemudian yang setengah-setengah, ada yang memang kemudian berusaha untuk idealis. Nah, biasanya orang-orang idealis itu tidak punya banyak teman, tidak punya banyak tempat karena ya tidak mau berkompromi, itu kadang-kadang jadi sulit juga. Ya nggak apa-apa. Kalau saya memilih untuk menjaga idealisme, menjaga integritas itu di atas segala-galanya. Tapi ada yang kemudian setengah-setengah, ada kesempatan diambil dan sebagainya, ya silahkan. Ada yang kemudian memang dasarnya memang dia pemain gitu ya, masuk ke sana kemari cari kesempatan dan sebagainya, memanfaatkan kesempatan, ada kok. Ada orang-orang yang modelnya juga kayak begitu. Tinggal pilih aja menjadi hitam atau putih atau menjadi abu-abu. Yang paling banyak memang orang-orang yang berada di abu-abu gitu ya. Ya sok-sok gitu, sok-sok idealis, tapi kalau ada kesempatan diambil. Ada yang kemudian ya bukan sok idealis, tapi memang betul-betul menjaga idealismenya. Ada yang kemudian yang dasarnya memang yauluk, ya cari-cari kesempatan gitu ya. Ya itu tidak hanya di dunia audit, dimanapun ada, termasuk di kampus gitu ya. Katanya pengajar, pendidik harusnya idealis gitu ya, tapi ternyata ya ada yang pengambil kesempatan, ada yang memang ada yang cari-cari kesempatan. Ya whatever lah, manusia punya pemikiran, punya kebutuhannya masing-masing. Nah, itu juga akan sangat kemudian berpengaruh saat kemudian kita menjadi auditor. Apalagi isu yang kedua yang perlu saya sampaikan dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi, ada banyak tekanan. Berani nggak kita kemudian melaporkan ada apa adanya? Kebetulan kalau tempat kami kemarin sudah merugi karena kemudian kondisi pandemi, kami harus perpanjangan dan sebagainya. Yang kita lakukan ya perbaikan-perbaikan, tidak hanya perbaikan di internal, tapi juga ke anggota terhadap lembaga keseluruhan. Apakah hasilnya kami akan tetap merugi? Sangat mungkin iya, tapi tingkat kerugiannya sudah tidak seperti yang kemarin dan ada banyak hal-hal yang kita bisa perbaiki. Semoga ya hasilnya lebih baik gitu ya dari kemarin. Saya sebagai auditi, sebagai auditor saya puas karena saya diperiksa keseluruhan dari lembaga yang ada tempat saya bekerja. Itu yang apa ya, katakanlah bagaimana sih sebenarnya masalah etis yang akan dihadapi, yang akan kita hadapi saat Anda nanti masuk di dunia kerja, khususnya saat Anda memilih bekerja menjadi auditor gitu ya.
ada banyak pilihan-pilihan bekerja di tempat yang lain, tapi masalah seperti itu tetap aja ada. Apakah Anda nanti kemudian memilih untuk bekerja di sebagai akuntan manajemen, pasti akan yang ada di dalam perusahaan, pasti akan ada tekanan dari atasan Anda, terus kemudian itu berlawanan dengan kemudian idealisme Anda. Kalau Anda tidak punya idealis, ya sudah, berarti Anda memang ikut bermain gitu ya, sekalian ikut bermain di perusahaannya, ya nggak apa-apa. Kalau ya enaknya omong kalau kita pakai bahasa agama, ya dosa-dosanya nanti tanggung aja sendiri. Uang panas itu nanti tanggung aja sendiri. Ataukah Anda kemudian menjadi akuntan pemerintahan di sektor publik? Apakah Anda nanti sebagai PNS atau nanti suatu saat dari kita ada yang menjadi pegawai pajak, menjadi Fiskes, ataukah ada nanti dari Anda yang akan bekerja di BUMN, ataukah Anda nanti bekerja di pemerintahan pada umumnya, pasti itu lebih besar lagi tekanan dari atas, karena atasan itu segala-galanya. Bagaimana Anda menjaga integritas itu menjadi lebih berat lagi menurut saya. Ataukah Anda menjadi akuntan publik yang banyak hal tadi yang sudah saya ceritakan, atau Anda nantinya bekerja di sebuah, atau Anda punya usaha sendiri. Ya nanti pasti semua ada dilemanya, ada hal yang harus dikompromikan antara kebutuhan dan kemudian keadaan gitu ya. Seperti sekarang dengan ini itu tekanan sangat berat gitu ya. Nah, itu yang katakanlah yang harus Anda selalu pikirkan. Tapi karena saya mengajar etika bisnis dan profesi, dan bukan hanya sekedar mengajar, saya juga berusaha menerapkannya. Tolong jaga integritas itu sebaik mungkin. Jaga idealisme Anda itu sebaik mungkin. Jangan kemudian dari sekarang, persetan dengan apa yang dikatakan Pak Dan, bullshit apa yang dikatakan dengan Pak Dan. Yang penting saya cari keuntungan sebesar-besarnya nanti saat saya bekerja. Apakah saat saya berusaha, apakah saat saya kemudian menjadi akuntan manajemen, ataukah saya menjadi akuntan publik, ataukah saat Anda menjadi akuntan pemerintahan APIP atau akuntan sektor publik. Boleh saja, yaitu pilihan Anda nanti ya, tapi jangan khawatir kalau ada yang seperti itu, yang mempunyai sifat yang nakal sejak dari awal gitu ya. Saat Anda bekerja nanti ya saya pasti tidak akan pernah mengakui Anda pernah jadi mahasiswa saya gitu ya. Ya memang ya saya tinggal enak aja ngomong aja, ini sudah dasarnya dari dulu dia sudah nakal kok gitu ya. Nakal dalam artian bukan nakal yang sifatnya nakal kelakuan ya, tapi nakal hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu jadi perhatian kita saat kemudian kita belajar etika bisnis dan profesi. Khususnya hari ini kita belajar sebagai akuntan publik atau sebagai auditor independen. Jagalah integritas Anda setinggi-tingginya. Jagalah etika Anda, jagalah kemudian profesi Anda sebaik-baiknya. Karena tanggung jawab Anda terhadap apa yang Anda buat, laporan dan sebagainya, itu tidak hanya Anda pertanggungjawabkan sendiri yang itu berhadapan dengan katakanlah undang-undang, peraturan dan sebagainya, tapi juga pikirkan bagaimana Anda harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, bisa kemudian menjadi ya dalam tanda petik pesan-pesan moral yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Mengenai presentasinya hari ini cukup baik, makalahnya baik sih, hanya salahnya typo sedikit-sedikit. Hal yang lain nanti bisa diperbaiki. Presentasinya menarik, kelompok ini walaupun mengawalinya dengan agak tidak terlalu, ya mungkin pemanasan ya, setelah seminggu saya tidak muncul gitu ya, masih ada terbatas-batasnya, tapi belakang-belakang semakin lancar dan kelompok ini berani membuka
diskusi sampai 4 sesi, 4 kali 4 jadi 16 pertanyaan. Saya harapkan seperti itu ya, jadi di kuliah-kuliah selanjutnya lebih banyak diskusinya daripada mendengarkan, baik mendengarkan dari teman sendiri, apalagi mendengarkan dari dosen yang punya pasti banyak keterbatasan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi hari ini. Terima kasih pada audiens. Ya, saya sudah mengambil waktu Anda kurang lebih 5 menit, hampir 10 menit, masih 6 menit. Ya, kita akan tutup dan akhiri perkuliahan hari ini dengan doa, untuk kita mengucapkan syukur untuk apa yang kita sudah dapatkan, dan untuk ya kelulusan Anda kan dari perkuliahan dari semester ini yang sudah dekat, bahkan lulus dari Universitas Majung tepat waktu yang tidak lebih dari ya ada beberapa dari Anda itu yang sudah setengah tahun lagi harus lulus, atau yang kemudian 1 tahun setengah lagi. Ya, itu yang akan kita doakan. Kita berdoa bersama menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Selamat pagi. Terima kasih Pak Dan. Iya.